Pak, saya menyampaikan struktur dan trading range. Ya teman-teman, struktur market dan trading range. Oke. Nah, balik lagi ke basic teman-teman. Ini ada high, ada low, dan harga di sini teman-teman. Harga ada di sini. Oke. Ini high, kasih warna merah ya. Low. Nah, kalau harga masih ada di sini, teman-teman, kita apa yang kita lakukan? Tunggu. Menunggu. Kita di sini menunggu. Nunggu higher high atau nunggu lower low. Atau tunggu lower low, ya teman-teman ya. Lower low atau higher high. Nah, misal yang terjadi adalah higher high, teman-teman. Kayak gini. Yang terjadi adalah higher high. Kepanjangan. High, low, and higher high. Ya. Ada satu level yang teman-teman harus pegang. Ya. Ada satu level yang teman-teman harus hold level tersebut. Dari high, low, higher high yang harus Anda benar-benar pegang yang mana teman-teman? High. Pak Juan memilih High. Resisten high. high. Teman-teman lain? Setuju. Pak Yus setuju. Kalau nggak dibaca Pak Juan nanti. Teman-teman lain? Mas Hafiz low. Kenapa Mas low? Kenapa low? Low gue. Dihidupin aja Mas mic-nya Mas. Pokoknya QM ya Bu. Oh alah. Oke. Mas Hafiz apa alasannya pegang low? Kalau Pak Juan dan Pak Yo pegangnya high? Kadung cinta katanya. Oh, alasannya karena false break kalau pullback. Nah, kalau saya pribadi gini teman-teman. Kalau saya pribadi saya pegang low-nya Pak. Ini saya pegang low-nya. Ya. Tapi bukan tanpa alasan saya pegang low. Saya akan pegang low-nya. Karena apa? Dari low ini adalah timbul apa teman-teman? Gerakan yang apa teman-teman? Impulsif. Impulsif. Ya. Jadi dari low-nya ini muncullah pergerakan impulsif. Ini pergerakan cewek matre ya Bu. Nah, ini yang harus kita pegang teman-teman. Ini yang harus kita pegang. Bukan high-nya Pak. High-nya kita pegang boleh sih. Cuman jangan kencang-kencang. Yang kencang ini aja yang low-nya. Kenapa?
Karena selama harga tidak break low ini, apa yang terjadi teman-teman? Harga masih naik. Oke. Harga masih naik. Ya, harga masih naik. Jadi pegang low-nya, teman-teman. Pegang low-nya. Lalu ada harga turun. Pullback. Kita sudah akan cari posisi untuk buy. Ya. Kita akan sudah mencari posisi untuk buy. Nah, kadang-kadang bisa terjadi, ya, walaupun false, kadang-kadang bisa terjadi seperti ini. Betul ya, Pak? Benul. Betul ya, teman-teman? Benar, Pak. Kalau terjadi kayak gini, ya teman-teman, terjadi kayak gini, strukturnya di sini, ini higher low. Ya, ini higher low. Ini muncul sebuah higher low. Tetapi bisa saja higher low-nya ini, teman-teman, itu bukan higher low dalam mayor trend atau primary trend. Bisa saja di sini ada di dalam Sekunder trend. secondary trend. Ya. Jadi if price sudah melejit ke atas, dan dia ada begini, teman-teman. Seret. Mungkin Anda melihatnya lower low. Ya, lower low. Yang membreak mana? Ini. Jadi apa teman-teman di atas? Ya. Di atas ini jadi apa teman-teman? High low, higher high, lower low. Berarti di sini ada QM. Ya. Takutnya kondisi ini, takutnya entah takut atau enggak, kalau Boyka biasanya berani-berani aja. Ya. Ini dia turun begini. Ini belum sentuh QM ya. Dia masuk ke sini, ke demand sebelah kiri. Ini bablas lagi ke atas. Bablas lagi ke atas. Ya. Takutnya ini akan bablas lagi ke atas. Karena apa? Lowest-nya ini yang kita pegang tadi belum di break. Ini munculnya compression ya, Pak ya? Bisa munculnya compression, bisa swing-swing besar, Pak. Bisa compression, bisa swing-swing besar. Kalau ini liquidity atau enggak, saya nggak ngerti, Mas Muhammad. Ini campuran antara primer trend dan sekunder trend. Betul, jadi dia menari-nari dulu sebelum dia naik ke atas. Ini kadang-kadang yang menjebak betul sekali. Untuk kita terjebak di sini waktu market structure, pembuatan market structure. Betul sekali. Dan ini lagi banyak keluar itu di ini kurang teman-teman. Yang paling banyak keluar di
Ini apa yang gelombang dalam gelombang, Pak ya? Ya Pak, betul sekali. Kayak gelombang dalam gelombang ini, waduh, terlilit kita, Pak. Asal gak terlilit pinjol ya Pak. Nah, kayak gini teman-teman. Ya, seperti ini. Ini kalau teman-teman lihat, ini ada high, ada low. Ada high, ada low. Ya, ada high, ada low. Astaga, aku nggak mau kepencet sih ya. Low. Ya. Oke. High, turun ke low. Dia broke ke atas ya teman-teman ya. Higher high. Ini si Saxo kok gini ya candlestick-nya ya. Apakah yang lain begitu juga? Oh, ini Saxo lagi. Forex.com. Oh, ini lebih benar candlestick ya. Pakai yang ini aja teman-teman. Low high. Nah, ya. High, low. Nah, kita lihat. Dia turun ya teman-teman ya. Bikin ini higher high-nya. Ini higher low-nya. Oke. High, low, higher high, higher low. Ya teman-teman ya. Kelihatan ya. High, low, higher high, lower low. Ini muncul lower low. Oke. Dari sign lower low ini, di sini, kita mungkin akan cari sell. Ya. Kita mungkin akan cari sell. Karena ada lower low itu. Dan ternyata dia nyangkut di supply. Oke. Lower low lagi. Ini ada supply lagi. Ya, mungkin supply ini kalau diambil sama shadow sudah keambil ya teman-teman ya. Oke. Tapi why kok ini sudah downtrend? Ya, ini downtrend. Ya, ini downtrend. Tapi kenapa tiba-tiba dia naik ke atas? Naik ke atas. Kondisi sama kayak gini tuh.
Karena at least dia tidak membreak si low-nya di time frame yang lebih besar. Di time frame yang lebih besar. Jadi waktu kita lihat euro yen kayak gini, struktur turunnya ini struktur di secondary. Struktur di secondary ini, teman-teman. Di secondary. Karena Anda lihat apa? Sebenarnya dari sini, push atas, turun, naik. Ini korektif. Korektif. Jadi ini adalah pergerakan-pergerakan dari 4 jamnya. Dia berhenti di sini, karena mungkin tertahan di demand time frame yang lebih besar. Tertahan di demand yang di time frame yang lebih besar. Jadi push lagi ke atas. Jadi ceritanya, oke, ya, buyer bawa muatan. Sampai di sini buyer taking profit. Buy lagi. Bawa muatan lagi. Ya, taking profit lagi, teman-teman. Sampai di sini dia bawa muatan lagi. Terbanglah si market. Jadi ini impulsif lagi setelah itu. Oke. Jadi kalau dilihat, ini low-nya ya. Ini higher high-nya. Sorry. Ini low-nya. Nah, oke. Ini saya tebelin juga. Ini saya tebelin juga. Oke. Ini ada higher high, teman-teman. Ini range besarnya. Nah, inilah trading range, teman-teman. Trading range yang berubah lagi dari sini ke sini. Berubah lagi dari sini ke low-nya ini. Ini sebentar ini higher low. Higher low. Masih sama higher low. Oke. Jadi yang ada di dalam ini, CMS ini ya teman-teman ya. Ini after impulsif, dia banyak goyang. Masuk sini, demand ini, dia mulai lagi. Nah ini kita nggak ngerti mau kemana. Ya. Jadi memang baiknya kita bisa pisahkan. Kenapa kita memang harus dari weekly, daily, H4, H1 dan makin kecil. Karena kita biar nggak kejebak di sini, teman-teman. Impulsif, korektif. Ini impulsif lagi. Ya, korektifnya. Nah, ini korektifnya bagus. Korektifnya bagus, nggak pakai lama, nggak pakai babi bu dia. Bayangin kalau ketemu korektif yang kayak gini, kita bisa follow sebenarnya. Kita juga bisa follow ini. Sell-nya kita juga bisa ikutin follow. Cuman kita harus tahu batasannya ini. Sebelah kiri jauh. Ini juga kita bisa follow sell, tapi harus tahu batasannya ini. Ya, oke. Dan setiap dia bikin impulsive move misalkan. Ini tadi dia sideways ya. Impulsive move. Dia kadang begini.
ya. Lalu bikin impulsive move lagi. Impulsive move sekarang beda sama yang dulu. Dulu satu garis, sekarang kayak gini tuh. Ini Anda harus tahu batasan-batasannya. Ya, yang Anda pegang di mana saat ada higher high, yang Anda pegang low-nya. Ya, ada higher high lagi, yang Anda pegang apa? Low-nya, ini pegang ekornya, teman-teman. Ya. Nah, kalau muncul kayak gini, QM. Gede sekali. Muncul kayak gini. Ya. Apakah tren besarnya berubah, teman-teman? Karena ada low, lower, low. Apakah tren besarnya berubah? Belum, Pak. Belum. Belum ya, teman-teman. Dia hanya berubah tren kecilnya ini tadi. Si secondary-nya ini yang berubah. Ya. Secondary-nya ini tok yang berubah. Berarti secara time frame besar, kita masih possible untuk ngapain, teman-teman? Buy. Untuk buy. Kita masih possible untuk buy. Ini yang orang smart money concept bilang charge ya, charge. Iya, Pak. QM itu sebenarnya CH itu, Pak. Ya, charge. Ya, ini high-nya lagi. Baru. Ya, teman-teman. Jadi orang smart money concept, entah dari model apapun itu, yang dipegang memang ini. Higher time frame-nya mana, lower time frame-nya mana. Jadi biar kita tidak tersesat. Terjemahnya. Kenapa saya dari awal, kalau teman-teman mapping, live mapping juga, saya selalu bilang, teman-teman tolong, struktur marketnya digambar, jangan lupa. Ya, struktur marketnya digambar, jangan lupa. Why? Ya karena itu tadi. Ini sangat menentukan. Ya, ini di sini ada kecil-kecil, ada kecil-kecil. Ini bukan di time frame yang gede, tapi di time frame yang lebih kecil. Dan Anda follow, boleh. Anda mau follow mana aja boleh, teman-teman. Yang penting tahu batasnya. Yang time frame besar yang mana, time frame kecil yang mana. Lalu dari sini, impulsif lagi ke atas. Cerit dikit. Ya, teman-teman. Iya, Pak, yuk. Cerit dikit. High. Low. Higher high. Ya. Berarti trading range mana Anda dari high ke low ini, teman-teman? Ya. Trading range area untuk tradingnya Anda di sini. Lalu dia bikin lagi. Ini higher low yang sudah ditinggal ya. Higher high. Higher low. Trading range Anda berarti mana? Ini kan higher low baru tercipta. Yang tadi yang lama ini. Jadi dari bawah sini ke dari bawah sini ke atas ini trading range-nya Anda. Ya. Dia bikin higher high lagi. Berarti range tradingnya Anda dari higher low ini ke higher high itu.
Ya teman-teman. Dari higher low ini ke higher high di sana. Mungkin di sini ada lower low lagi. Tapi ingat, itu belum merubah tren besar. Kalau ini begini teman-teman. Kalau mutlak terjadi seperti ini, apa yang terjadi sekarang? Udah bos. Break Bos of apa? structure. Ini sudah Reversal, Pak. reversal time frame yang lebih gede. Reversal dari time frame yang lebih besar. Jadi sekali lagi, struktur itu sangat-sangat penting untuk teman-teman perhatikan. Gambar strukturnya bukan karena apa-apa ya karena ini. Banyak jebakan, banyak trap, banyak insiden yang bisa terjadi. Nah, saat higher low di sini, lower low di sini teman-teman yang baru, berarti trading range Anda semana besarnya? Ini ke sini teman-teman. Ya, at least kita nggak pernah tahu dia kan koreksi sejauh mana. Ya, atau begini tiba-tiba. Nah, kalau ini begini ya teman-teman. Begini begitu. Lalu ini ada time frame besarnya berubah nggak teman-teman? Time frame besarnya masih downtrend atau Udah sudah masih berubah? masih downtrend Karena apa Pak? karena dia belum mengebreak higher high di atas. Oke. Belum mengebreak Higher sebuah high gitu ya. Mm. Ini pentolannya ini. Ini mesti pakai anu Pak, higher high biru dan higher high merah. Nah, itu sepertinya nih Pak. Supaya kita bisa melihat yang primer dan yang sekunder. Oke. Kalau ini memang tadi saya gambar biar kan sih Pak, biar bingung sih Pak. Nah, ini setelah Pak Juan itu baru saya kasih. Nah, gitu teman-teman. Ya. Ya. Jadi ini why belum uptrend. Karena ini ada QM loh teman-teman. Ya. Ini baru ambil order dia. QM. Teman-teman sudah buy. Melesep ke bawah. Ya. Ini kalau begini mesti pakai rem tangan ini Pak. Nggak boleh ditinggal ya kalau begini. Pakaian rem ya Pak. Hand rem mesti digunakan ini Pak. Nah, ini trading range-nya. Lalu kalau sudah begini, trading range-nya ini lagi teman-teman. Oke. Ya, ini muncul kejadian di sini. Euro Japanese yen. Ini cukup rapi Euro Japanese yen teman-teman. Ada market yang nggak rapi. Ini bagaimana dengan kayak gini coba? Ya, ini sangat membagongkan ini. Jepang ya Bu yang rapi ya. Kalau ini nggak rapi nih. Oh, maksudnya kalau Jepang itu rapi gitu ya Bu. Ini kacau ini. Swiss.
Ya teman-teman. That's why kenapa market struktur itu cukup penting. Karena kita nggak boleh kejebak. Boleh sih sekali-kali. Sesekali boleh lah. Ya teman-teman. Jadi di sini ini kecil-kecil ini. Yang putus-putus ini adalah frame kecilnya. Ini dulu yang kita matengin. Mateng. Jadi kita bisa menentukan supply demand di time frame yang lebih kecil atau lebih besar. Struktur lagi. Saat struktur sudah kita sudah terjebak di sana, yang lainnya biasanya ikut-ikutan fail. Kayak kondisi gold kemarin yang saya kena SL itu ya karena itu tadi. Seenaknya saya sendiri. Kalau pakai line chart dulu boleh Pak. Boleh Pak. Boleh. Boleh Pak Yo. Nah, line chart. Nah, boleh. Asal nggak tambah bingung ya Pak ya. Nah, kalau ini si yen ini apa Aussie yen ini dia berubah dari sini teman-teman. Ya, saya hapus dulu. Oke, ini dari low dia create higher high. Nah, dari low dia create higher high. Ini higher high-nya. Ya, ini high yang sebelumnya. Oke, push. Ya, lalu dia turun bawah. Nah, ya teman-teman ya. Jadi waktu dia bikin higher range-nya antara ini ke sini. Ini bikin higher high, range-nya dari sini ke higher high. Nah, turun, ini belum berubah tren. Ini belum berubah tren. Atas juga ketahan. Ya teman-teman. Benar-benar absolutely berubah ini. Ya, absolutely berubah ini. High, low, higher high, higher low, higher high, lower low. Range-nya berarti dari mana? Dari high ini ke sini. Oh, orange. Bikin sakit mata ini. Biru muda aja teman-teman. Nah, oke. Nah, berarti nanti dia harus break ini. Untuk daily. Down lagi. Harus break. Ya. Lalu untuk dia berubah, harus break ini.
Untuk daily, kalau mau up dia harus berubah. Harus break higher high-nya itu. Ya teman-teman ya. Nah, berarti kita masih waiting kalau mau menunggu time frame daily berubah, kasih sinyal lower low lagi. Tapi kalau kita ke H4, nah, ya teman-teman, H4 ini beda lagi. Ini high-nya, H4 tipisin, kasih warna biru. Low-nya, ya, higher high, higher low. Ya teman-teman. Higher high, higher low. Ya. Higher high, higher low, teman-teman. Oke. Berarti di H4 yang terjadi apa teman-teman sekarang? Apa yang muncul di H4? Break of structure, dia membreak support. Nah, kalau di sini higher low-nya memang di break, Pak. Break ya. Betul. Kalau ini saya bilang sih dari naik ini berubah jadi turun. Di H4, ya. Nah, berarti waktu awal ini terjadi, range-nya H4 mana? Ini ke sini, teman-teman. Ya. Range tradingnya di sini. Dari sini ke sini. Oke. Dari sini ke sini. Ini higher high, karena ini higher high. Oh, cuman shadow aja ini kurang begitu signifikan nih. Tandai dulu lah. Nah. Lalu dia dari higher high turun ke lower low. Berarti range-nya kita sekarang dari atas ini ke bawah. Nah. Berarti secara H4 kita sudah bisa konsen untuk apa teman-teman? Sell ya Pak. Sell ya Pak. Kita bisa tunggu sell untuk H4. Maaf Pak. Iya Pak. Ini kalau kita bilang range, berarti kita bilang tentang dominan buyer, dominan seller gitu. Range. Atau gimana? Range itu impulsifnya aja Pak. Jadi kemungkinan dia akan koreksi sampai kemana kita bisa lihat dari impulsifnya itu tadi. Oke. Kayak gini kan ini impulsifnya ke bawah ya Pak. Siap, benar Pak. Nah range-nya ini area untuk kita bisa entry nanti sell-nya di mana. Iya. Jadi waktu begitu ini begini ya Pak. Ini masih begini ya Pak. Iya. Kita akan tunggu dia turun. Kita akan buy di mana? Kemarin saya ada lihat di YouTube mengajar begini. Jadi ketika range ini kita lihat, nah, dia bilang, ini berarti masih dominan buyer, berarti dia akan bergerak naik. Cuma saya tidak paham, cuma kebetulan Bapak ajar, jadi apa nyambungnya ke situ ya?
Sebenarnya sih dominan buyer sama seller bisa dilihat dari higher high, higher low-nya ini aja sih, Pak. Oh, iya, iya. Buat narik garis Vibo, Bapak nggak usah bingung, Pak. Tinggal dilihat aja break-nya seperti apa. Ya, ini kan yang utama, apakah dia false break atau dia breakthrough Breakthrough. ya. Jika Betul. dia false break, maka kita waspadai di 0,786 Yes. ya. Nah, Betul, Pak. Betul sekali. Ini ada impulsif lagi ke atas. Nah, ini range-nya kita karena apa? Di range ini, sekitaran ini, kita berarti akan mencari apa, Pak? Posisi untuk masih baik itu. masih baik. Karena ada ini Higher tadi, high. higher high. Oke. Dan ini waktu lower low, dibikin lower low ini tadi, kita sudah bisa tunggu untuk sell dia 4. Boleh kita lihat di sini ada apa. Nah, kalau kita lihat di sini, ini si price ini masuk ke zone PM. GM. Ya, teman-teman. Kalau Bapak yang ngajar sepertinya gampang-gampang aja komennya. Kalau sudah ada di sendiri, Pak. Kalau apa yang ngajar lah yang penting banget ya. Pokoknya kalau Pak Juan bingung di capture kirim saya, Pak. Sip, Pak, sip. Jadi mungkinkah lower low-nya ketahan di PM. QM ini? Mungkinkah si lower low-nya ini ketahan di QM ini? Ya. Nah, ini dari sini mungkin dia akan naik. Naik. Kita tahu ini false break. Kita cari area di dekat-dekat atas. Kita cari buy karena muncul higher high ya, Bu ya. Di sini kita sudah mulai cari sell. Kalau yang melihat sebelah kanan ya. Betul, lower low ada perubahan dari sisi trend. Maaf Pak, Ya, Pak. apakah QM continuous itu sama dengan diamond Pak? QM Diamond, Pak. continuous. Iya, sama dengan diamond itu ya. Beda, Pak. Oh beda, ada. Oh iya Pak. Beda, Pak. QM continuous beda dengan diamond, Pak. Iya Pak. Kalau bisa diterangkan sedikit Pak. Oke. Kalau sempat. Kalau sempat Pak. Ya. Nah, kita ini dulu ya, Pak ya. Iya Pak. Nah, ini dari sini mungkin kita cari sell di H4 karena ada lower low-nya ini, teman-teman. Higher low, lower low-nya ini. Kita akan cari sell. Ya. Cuman yang harus kita tahu, kalau kita mau sell di atas sana, berarti di sini nanti ada apa? Sebelum dia naik, mungkin di sini akan ada reversal. Ya. Ini yang akan mengantarkan dia naik ke atas dengan tertahan zona demand ini. Zona ini pun masih fresh. Oke. Lalu kita turun lagi H1. Nah, di H1 ini low. Saya kasih warna apa ya, teman-teman ya? Kuning. Ya, kuning nggak kelihatan. Ungu.
high. Ini low. Ini high. Ya, break ke bawah. Lower low. Ini di atas ya. Lower high. Ya, break lagi ke bawah. Lower low. Oke. Di atas ada lower high. Berarti untuk time frame H1 kita butuh ini dulu. Ini dulu harus di break. Baru terjadi sebuah reaksi. Ya. H1-nya ini yang harus di break. Low, high, low, low, high, high. Low, high, low, high. Kalau kita turun lagi M30. Nah, di sini ada lagi teman-teman. Ini mungkin M30-nya. Ini high-nya M30. Ya. Ini lower low-nya M30. Ya. Lower high-nya M30. Ini lower low. Berarti kalau M30 mau berganti tren, dia harus break ini, Pak. Ya. M30. Kalau H1-nya ini. Ya. H1-nya ini, M30-nya di sini. Kalau ini nanti break, jret. Berarti sudah ada gambaran M30 mau berubah. Baik. Targetnya di mana H1? Karena di sini ada supply H1. Ya teman-teman. Jadi tingkatan-tingkatan time frame itu akan bikin kita tahu dan lebih jelas target untuk action dan target setelah kita akan taking profit. Karena kalau kita lihat di sini, targetnya Anda di sini. Misalkan nih, Anda mau entry di bawah, teman-teman. Target Anda di sini. Ini terlalu jauh, teman-teman. Terlalu jauh. Karena ini sudah tidak di time frame-nya. Kalau Anda memang mau ambil yang atas ini tadi. Tapi kalau ambil di sini targetnya cukup M30 dan H1 saja. Karena ini struktur yang di atas itu sudah bukan miliknya si time frame yang M30. Ya. Jadi baiknya kita sesuaikan di time frame yang kita perhatikan. Oke. Saya harap nanti tiap minggu kita akan bikin gambaran kayak gini. Refreshment ya 2 minggu sekali nanti kita akan bikin gambaran market struktur kayak gini. Biar kita makin jeli, makin jelas.